Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Harmoni. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 9AB akan mempresentasikan materi mengenai fungsi tau dan fungsi sigma. Namun, sebelum kita beranjak ke materi, izinkan kami dari kelompok 9AB untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Iwayan Agus Dharma Putra dengan NIM 21130111052 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Kemudian yang kedua, ada Igusti Ayu Putri Aswikawati dengan NIM 21130111087 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Kemudian yang ketiga, saya sendiri, Nimade Astutiasih dengan NIM 21130111005 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Kemudian yang terakhir ada Imade Arta Mulyasa dengan NIM 21130111053 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan materinya. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah fungsi tau. Nah, definisinya itu adalah misalkan N suatu bilangan bulat positif, tau N itu menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari N. Nah, untuk contohnya itu adalah yang pertama, pembagi-pembagi bulat positif dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka tau 18 itu sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua itu adalah pembagi-pembagi bulat positif dari 5 itu adalah 1 dan 5, maka tau 5 itu sama dengan 2. Kemudian contoh yang terakhir itu adalah pembagi-pembagi bulat positif dari 7 adalah 1 dan 7, jadi tau 7 itu sama dengan 2. Nah, untuk tau N yaitu banyaknya pembagi bulat positif dari N itu sering dinyatakan dengan rumus yang menggunakan notasi sigma. Nah, berikut ini itu ada beberapa contoh notasi sigma. Contohnya itu adalah yang pertama, sigma AN dengan N sama dengan 1 sampai 5 itu sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5. Kemudian sigma N dengan N sama dengan 3 sampai 7 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Kemudian sigma 4 dengan N sama dengan 1 sampai 5 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kemudian sigma D dengan batas D yaitu pembagi-pembagi bulat positif dari 12 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 dan ditambah 12. Kemudian contoh selanjutnya itu ada sigma 1 dengan batas D yaitu pembagi bulat positif dari 12 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1. Kemudian contoh yang terakhir dari sigma itu adalah sigma FD dengan batas D yaitu pembagi bulat positif dari 18 itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F6 ditambah F9 dan ditambah F18. Nah, dari beberapa contoh pemakaian dari notasi sigma tersebut, tau N dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tau N sama dengan sigma 1 dengan batas D, yaitu pembagi bulat positif dari N untuk N lebih besar sama dengan 1. Jadi, tau N itu merupakan penjumlahan dari 1 sebanyak pembagi bulat positif dari N. Contohnya itu adalah semua pembagi bulat positif dari 48 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Maka sigma 1 dengan batas D yaitu pembagi-pembagi bulat positif dari 48 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai seterusnya sebanyak pembagi bulat positif dari 48 yaitu 10. Nah, selanjutnya periksalah bahwa sigma 1 dengan batas D yaitu pembagi-pembagi bulat positif dari 1 sama dengan 1. Kemudian sigma 1 dengan batas D yaitu pembagi-pembagi bulat positif dari 2 itu sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu karena 2-nya itu bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Kemudian sigma 1 dengan batas D yaitu pembagi bulat positif dari 4 yaitu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 karena 4 itu bisa dibagi oleh 1, 2, dan 4. Kemudian ada sigma 1 dengan batas D yaitu pembagi-pembagi bulat positif dari 6 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4, yaitu 6 itu bisa dibagi
oleh 1, 2, 3, dan 6. Jadi P itu suatu bilangan prima, maka sigma 1 dengan batas D, yaitu pembagi-pembagi bulat positif dari P, sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari uraian yang telah dijelaskan tadi, dapat dipahami bahwa apabila P suatu bilangan prima, maka pembagi-pembagi positif hanya 1 dan P saja, sehingga tau dari P itu sama dengan 2. Pembagi-pembagi bulat positif dari P pangkat 2 itu adalah 1, P, dan P pangkat 2, sehingga tau dari P pangkat 2 itu adalah 3. Sementara pembagi bulat positif dari P pangkat 3 adalah 1, P, P pangkat 2, dan P pangkat 3, sehingga tau dari P pangkat 3 itu adalah 4. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tau dari P pangkat K sama dengan K tambah 1. Dengan P adalah bilangan prima dan K adalah bilangan bulat positif. Contohnya, 64 itu sama dengan 2 pangkat 6, maka tau dari 64 adalah tau dari 2 pangkat 6 atau 6 tambah 1 sama dengan 7. Lalu tau dari 243 itu sama dengan tau dari 3 pangkat 5, sehingga pangkatnya itu kan 5. Ditambahkan dengan 1, maka tau dari 3 pangkat 6 adalah 3 pangkat 5 adalah 6. Sekarang apabila P1 dan P2 keduanya adalah bilangan prima dan N sama dengan P1 kali P2, maka pembagi-pembagi bulat positif dari N adalah 1, P1, P2, dan P1 kali P2 sama dengan N, sehingga tau N sama dengan 4. Jika M sama dengan P1 kali P2, maka pembagi-pembagi bulat positif M dapat disusun sebagai berikut. Lalu contohnya itu tau dari 144, yaitu tau dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 akan menjadi 5 kali 3, yakni 15. Lalu contoh kedua itu tau dari 1323 itu sama dengan tau dari 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Maka itu akan menjadi 4 kali 3 yang memiliki hasil 12. Lalu kita akan membuktikan bahwa N sama dengan P pangkat K dan Q pangkat T, dengan P dan Q adalah bilangan prima yang berlainan dan K juga T adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka tau dari N sama dengan tau dari P pangkat K dan Q pangkat T sama dengan dalam kurung K plus 1 dikali T plus 1. Dibuktikan sebagai berikut. Selanjutnya ada teorema 3.8, yaitu apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N adalah P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, dan seterusnya sampai PK pangkat AK, maka tau dari N adalah dalam kurung A1 plus 1 dikali dalam kurung A2 plus 1 dikali dalam kurung A3 plus 1 sampai dikali dalam kurung AK plus 1. Buktinya, apabila di suatu pembagi bulat positif dari N, maka D sama dengan P1 pangkat T1, P2 pangkat T2 sampai dengan PK pangkat TK, dengan T1 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan A1. Maka banyaknya pembagi bulat positif dari N merupakan hasil kali banyaknya pilihan yang mungkin untuk T1 dari A1 plus 1 pilihan, sehingga diperoleh tau dari N sama dengan dalam kurung A1 plus 1 dikali dalam kurung A2 plus 2 dikali dalam kurung A3 plus 3 dan seterusnya sampai AK dalam kurung AK plus 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dari teorema 3.8, di mana rumus fungsi tau n tersebut sering dinyatakan dengan notasi produk atau pi. Berikut ini ada definisi contoh pemakaian notasi produk. Yang pertama itu ada produk dari fungsi DI dengan I itu sama dengan 1 hingga 5
sama dengan D1 dikalikan dengan D2 dikalikan dengan D3 dikalikan dengan D4 dikalikan dengan D5. Dan begitu juga dengan contoh kedua dengan contoh ketiga. Teorema 3.8 ini dituliskan dengan notasi P sebagai berikut. Apabila N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 hingga PK pangkat AK sama dengan PI pangkat AI, maka fungsi tau N sama dengan produk dari AI ditambah 1 dengan I itu sama dengan 1 hingga K. Yang berikutnya itu ada contoh dari teorema 3.8. Yang pertama itu kita mencari nilai dari fungsi tau dari 1260. Di mana 1260 itu sama dengan 22 dikalikan dengan 32 dikalikan dengan 5 dikalikan 7. Maka fungsi tau dari 1260 itu sama dengan fungsi tau dari 22 dikalikan dengan 32 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 7 sama dengan 2 tambah 1 dikalikan dengan 2 tambah 1 dikalikan dengan 1 tambah 1 dikalikan dengan 1 tambah 1 sehingga menghasilkan 36. Lalu yang berikutnya itu menghitung nilai fungsi tau dari 33.075, di mana 33.075 ini sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 2. Maka fungsi tau dari 33.075 ini sama dengan fungsi tau dari 3 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 2 dikalikan dengan 7 pangkat 2 sama dengan 3 tambah 1 dikalikan dengan 2 tambah 1 dikalikan dengan 2 tambah 1 sama dengan 36. Sekarang kita akan memperhatikan hasil kali pembagi-pembagi bulat positif dari suatu bilangan positif N. Sebagai contoh, yang pertama itu ada pembagi-pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 4, 6, dan 12. Maka fungsi tau dari 12 itu sama dengan 6. Hasilkan semua pembagi bulat positif dari 12 ditulis dengan notasi K12. Maka K12 sama dengan 1 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 12. Itu sama dengan 12 pangkat 3. Lalu contoh yang kedua yaitu semua pembagi bilangan bulat positif dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Sehingga fungsi tau dari 28 itu sama dengan 6. Hasil kali semua pembagi bulat positif dari 28 adalah K28 sama dengan 1 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 14 dikalikan dengan 28. Kemudian kita hitung dan jabarkan sehingga mendapatkan hasil 28 pangkat 3. Yang berikutnya itu ada teorema 3.9. Apabila N suatu bilangan bulat positif, maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari N adalah Kn sama dengan N dipangkatkan dengan setengah dikalikan dengan fungsi tau dari N. Berikut adalah pembuktian dari teorema 3.9. Misalkan D adalah suatu pembagi bulat positif dari N. Maka ada D aksen, yaitu pembagi bulat positif dari N pula, sedemikian hingga D dikalikan dengan D aksen itu sama dengan N. Hal ini mungkin saja terjadi bahwa D sama dengan D aksen, yaitu jika N semua kuadrat sempurna. Karena banyaknya pembagi bulat positif dari N adalah fungsi tau N, maka mengalihkan setiap pembagi dari N, misalnya D, dengan pembagi pasangannya, misalnya D aksen, sedemikian hingga D dikalikan dengan D aksen itu sama dengan N. Maka akan diperoleh bahwa hasil kali semua pembagi bulat bilangan positif dari N adalah Kn sama dengan N dipangkatkan dengan setengah dikalikan dengan fungsi tau N. Notasi lain dari Kn adalah produk dari D dengan D habis membagi N. Materi yang berikutnya itu fungsi sigma. Adapun definisi dari fungsi sigma dalam definisi 3.4, apabila N suatu bilangan bulat positif, maka fungsi sigma N menyatakan jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari N. Dengan menggunakan notasi sigma, ditulis fungsi sigma N sama dengan sigma dari fungsi D dengan D habis membagi N. Sebagai contoh, semua bilangan bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, dan 12. Maka fungsi sigma dari N sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 12 itu sama dengan 28. Lalu contoh yang kedua yaitu fungsi sigma dari 27.
sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 sama dengan 40. Lalu contoh yang ketiga, periksalah bahwa fungsi sigma dari 2 itu sama dengan 3, fungsi sigma dari 3 itu sama dengan 4, fungsi sigma dari 5 sama dengan 6, fungsi sigma dari 7 sama dengan 8, dan fungsi sigma dari 11 sama dengan 12. Lalu ada beberapa poin yang perlu diketahui dalam definisi 3.4 ini. Jika P suatu bilangan prima, maka fungsi sigma dari P itu sama dengan P ditambah 1. Kemudian fungsi sigma dari P kuadrat itu sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat. Kemudian fungsi sigma dari P pangkat 3 itu sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3. Dan seterusnya hingga fungsi sigma P pangkat T itu sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah P pangkat T. Mengingat rumus jumlah deret geometri, maka 1 ditambah P ditambah P kuadrat tambah P pangkat 3 ditambah dan seterusnya hingga P pangkat T itu sama dengan P pangkat T ditambah 1 dikurangi 1 dibagi dengan P dikurangi 1. Jadi fungsi sigma dari P pangkat T itu sama dengan P di pangkat T tambah 1 dikurang 1 dibagi dengan P dikurang 1 jika P suatu bilangan prima dan T suatu bilangan bulat positif. Baik, selanjutnya materi akan dibawakan oleh saya. Yang pertama itu contoh nomor 1. Semua pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sigma dari 32 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 sama dengan 63. Sigma dari 32 sama dengan sigma dalam kurung 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 63. Teman-teman juga bisa mencari kebenaran dari nomor 2, yaitu periksalah bahwa sigma dari 27 barangan 40, sigma dari 49 sama dengan 57, sigma dari 125 sama dengan 156, sigma dari 42 sama dengan 96, dan sigma dari 6 sama dengan 12. Apabila P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda dan N sama dengan P dikali Q, maka semua pembagi bulat positif dari N adalah 1, P, Q, dan PQ sama dengan N, sehingga sigma N sama dengan sigma dalam kurung PQ sama dengan 1 ditambah P ditambah Q ditambah P kali Q sama dengan dalam kurung 1 ditambah P kurung dikali dalam kurung 1 ditambah Q. Selanjutnya itu jika M sama dengan P kuadrat dikali Q pangkat 3 dengan P dan Q bilangan-bilangan prima yang berlainan, maka jumlah semua pembagi bulat positif dari M dapat disusun sebagai berikut. Sigma dari M sama dengan dalam kurung 1 ditambah Q ditambah Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 tutup kurung ditambah dalam kurung P ditambah P dikali Q ditambah P dikali Q kuadrat ditambah P dikali Q pangkat 3 tutup kurung ditambah dalam kurung P kuadrat ditambah P kuadrat kali Q ditambah P kuadrat kali Q kuadrat ditambah P kali Q pangkat 3 tutup kurung. Sigma M sama dengan dalam kurung 1 ditambah P ditambah P kuadrat tutup kurung dikali 1 dalam kurung 1 ditambah Q ditambah Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 tutup kurung. Sigma M sama dengan P pangkat 3 min 1 per P min 1 dikali Q pangkat 4 min 1 per Q min 1. Kita dapat menyimpulkan bahwa apabila N sama dengan P pangkat K dikali Q pangkat K dengan P dan Q keduanya bilangan prima yang berbeda dan berbeda dari K, T bilangan-bilangan bulat positif, maka sigma dari N sama dengan sigma dalam kurung P pangkat K dikali Q pangkat T tutup kurung sama dengan P pangkat K kali P pangkat K tambah 1 min 1 per P min 1 dikali Q pangkat T plus 1 min 1 per Q min 1 sama dengan sigma dari P pangkat K dikali sigma dari Q pangkat T. Dengan contoh di atas dibuktikan pernyataan tersebut, yaitu yang pertama sigma dari 15 sama dengan sigma dalam kurung dikali 3 dikali 5 sama dengan sigma dari 3 dikali sigma dari 5 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Yang kedua sigma dari 45 sama dengan sigma dari 3 kuadrat dikali 5 sama dengan sigma dari 3 pangkat 2 dikali sigma dari 5 sama dengan 13 kali 6 sama dengan 78. Baik, selanjutnya teorema 3.10. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N sama dengan Pi dari PI di pangkat AI, di mana I sama dengan 1 hingga K, maka sigma N sama dengan Pi dari
PI pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. Buktinya itu, perhatikan suku-suku dari perkalian. Yang pertama, 1 dalam kurung 1 ditambah P1 ditambah P1 pangkat 2 ditambah P1 pangkat 3 ditambah hingga seterusnya P1 pangkat A1 tutup kurung dikali dengan dalam kurung 1 ditambah P2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 3 ditambah hingga seterusnya P2 pangkat A2 tutup kurung. Sehingga dalam kurung 1 ditambah P3 ditambah P3 pangkat 2 ditambah P3 pangkat 3 ditambah hingga seterusnya ditambah P3 pangkat A3 tutup kurung hingga seterusnya, yaitu dalam kurung 1 ditambah PK ditambah PK pangkat 2 ditambah PK pangkat 3 ditambah hingga seterusnya ditambah PK pangkat AK. Setiap suku dari hasil perkalian ini berbeda satu dengan yang lainnya dan masing-masing merupakan pembagian dari N, sehingga sigma dari N sama dengan Pi dalam kurung 1 ditambah P1 ditambah P1 pangkat 2 ditambah P1 pangkat 3 ditambah hingga seterusnya ditambah P1 pangkat A1, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. Mengingat rumus jumlah deret geometri, maka 1 ditambah P1 ditambah P1 pangkat 2 ditambah P1 pangkat 3 ditambah hingga seterusnya ditambah P1 pangkat A1 sama dengan PI pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1. Sehingga sigma dari N sama dengan Pi dari PI pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1, di mana I sama dengan 1 hingga dengan K. Dapat dilihat pada contoh yang pertama, yaitu sigma dari 2130 sama dengan sigma dari dalam kurung 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11 sama dengan 2 pangkat 2 min 1 per 2 min 1 dikali 3 pangkat 2 min 1 per 3 min 1 dikali 5 pangkat 2 min 1 per 5 min 1 dikali 7 pangkat 2 min 1 per 7 min 1 dikali 11 pangkat 2 min 1 per 11 min 1 sama dengan 3 dikali 4 dikali 6 dikali 8 dikali 12 sama dengan 6912. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu sigma dari 5600 sama dengan sigma dari 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1 dikali 5 pangkat 3 min 1 per 5 min 1 dikali 7 pangkat 2 min 1 per 7 min 1 sama dengan 63 dikali 31 dikali 8 sama dengan 15.624. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om.